Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saat ini saya berada di Wihara Thailand di India bernama Wat Pa atau Wat. Wat itu adalah wihara, Pa itu adalah nama wihara. Dan ini adalah tempat di mana dekat sekali dengan Tempel Mahabodhi. Tempel yang dipercaya sebagai tempat di mana Sang Buddha mencapai pencerahan. Nah, kalau kita lihat di sana, dari gambar terlihat jauh, tetapi sebenarnya dekat itu adalah Tempel Mahabodhi. Kita bisa zoom untuk sedikit lebih jelas, lebih dekat. Nah, ini adalah Mahabodhi atau tempat yang sangat dipuja, tempat sakral yang sangat dipuja oleh umat Buddha seluruh dunia. Tempat ini adalah tempat di mana dipercaya Sang Buddha mencapai pencerahan. Sebenarnya tempel ini dibangun oleh para raja. Jadi diketahui terutama adalah diawali dari Raja Asoka yang hidup pada abad ketiga sebelum Masehi. Ketika Raja Asoka ini telah terkonvert menjadi siswa Sang Buddha atau menjadi upasaka, dia kemudian mencari tempat-tempat di mana Sang Buddha pernah hidup. Salah satunya adalah mencari tempat di mana Sang Buddha mencapai pencerahan. Dan kemudian di tempat-tempat tersebut dipasang pilar untuk menandai ini tempat apa, itu tempat apa, itu tempat apa. Nah, di sini juga ditandai dengan pilar bahwa di sini adalah tempat di mana Sang Buddha mencapai pencerahan. Nah, kemudian secara history, Raja Asoka juga memberikan satu asana atau satu tempat duduk yang melambangkan Sang Buddha. Jadi disebut sebagai Wajrasana. Nah, kita tahu bahwasanya pada zaman Raja Asoka, bahkan sekitar abad 1 sebelum Masehi, bahkan ya abad 1 sebelum Masehi, arca Buddha, the Buddha's image itu belum ada. Jadi Sang Buddha itu biasanya disimbolkan dengan berbagai simbol. Salah satunya adalah simbol tempat duduk atau Wajrasana. Yang ini juga digunakan oleh Raja Asoka untuk menandai bahwa tempat ini adalah tempat di mana Sang Buddha mencapai pencerahan. Tempat di mana Sang Buddha duduk di bawah pohon Bodhi mencapai pencerahan dan disebut sebagai Wajrasana. Nah, tetapi memang setelah abad ke-1 setelah Masehi atau abad ke-1 Masehi, mulailah arca Buddha, Buddha's image yang termanifestasi ke dalam relief dan sebagainya itu mulai dibuat oleh umat Buddha. Nah, tetapi sebelum itu belum ada arca Buddha. Termasuk zaman Raja Asoka juga belum ditemukan arca Buddha. Nah, sekali lagi bahwa ini adalah tempat di mana Sang Buddha mencapai pencerahan, dan tempel ini sebenarnya dibangun oleh para raja yang diawali oleh Raja Asoka, yang kemudian beberapa raja belakangan juga mereparasi, menambahkan dan sebagainya, sehingga tempel menjadi lebih besar, wihara menjadi lebih besar. Dan kita ketahui bahwa tempat ini tempat yang luar biasa karena Sang Buddha mencapai pencerahan. Tetapi sebenarnya Sang Buddha pada waktu itu sebelum mencapai pencerahan berada di bawah sebuah pohon yang sekarang ini dikenal sebagai pohon Bodhi, atau pada zaman itu disebut pohon Vipali. Nah, dikatakan beliau bermeditasi di bawah pohon Bodhi, dijaga malam pertama sekitar jam 6 sampai jam 10, beliau mencapai Bube Niwasanu Satinyana atau pengetahuan tinggi untuk mengingat kehidupan yang lampau. Jadi uncountable, kehidupan yang lampau yang tidak terhitung, beliau ingat. Nah, di kehidupan ini terlahir sebagai apa, bagaimana, di mana, beliau mengingat. Dan itu tidak terhitung. Itu adalah kekuatan dari seorang bodhisattva yang kemudian menjadi seorang Buddha. Nah, kemudian setelah melanjutkan meditasinya, ya memang beliau bermeditasi sampai mencapai jhana keempat,
dan didasari oleh jana tersebut mengarahkan batinnya untuk melihat, yang kemudian mencapailah diba cakunyana atau divine eye, pengetahuan mata dewa. Yang dengan kekuatan pengetahuan mata dewa, beliau di sini dapat memahami ternyata selama ini kehidupan-kehidupan yang lampau yang beliau alami ternyata disebabkan oleh karma, oleh perbuatan. Jadi ketika perbuatan-perbuatan yang dilakukan adalah baik, yang tidak merugikan, yang bermanfaat, maka kelahiran yang diperoleh juga kelahiran di alam-alam yang baik. Tetapi sementara ketika perbuatan yang dilakukan itu tidak baik, itu merugikan, tidak bermanfaat, menghancurkan yang lain, maka terlahirlah seseorang termasuk beliau sendiri dalam kehidupan yang lampau di alam-alam kehidupan yang tidak baik, yang tidak membahagiakan. Nah, dari pengetahuan ini beliau sebagai seorang bodhisattva memahami bahwa kehidupan-kehidupan yang lampau yang beliau lihat itu muncul karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Nah, dari melihat demikian beliau juga memahami bahwasanya kehidupan di alam tumbuh lahir sebaik apapun itu sebenarnya duka. Karena apa? Karena selalu berubah-ubah, karena selalu mengembara dari satu kehidupan yang lain. Maka pada jaga malam ketiga atau terakhir yang terjadi sekitar jam 2 sampai jam 6 pagi, nah beliau mencapai asawakayanyana, pengetahuan hancurnya segala kotoran batin. Dengan pengetahuan ini beliau mencapai kebudayaan. Beliau memahami inti dari yang kemudian diajarkan beliau sepanjang hidupnya, yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Beliau memahami 4 kebenaran mulia, memahami apa itu duka, penderitaan. Beliau memahami ternyata kehidupan yang berulang-ulang, yang tidak terhitung lamanya, itu adalah semua bagian dari duka, bagian dari penderitaan. Dan kemudian beliau juga memahami bahwa kehidupan-kehidupan yang demikian, yang adalah duka, penderitaan, juga ada sebabnya. Sebabnya tidak lain adalah tanha, karena craving, karena keinginan yang tidak terkontrol, terus menginginkan ini dan itu. Apakah keinginan berkenaan dengan kesenangan indrawi, berkenaan dengan kemenjadian, ingin terus hidup, ingin terus dilahirkan, atau bahkan keinginan untuk tidak dilahirkan, itu juga keinginan. Dan selama ada keinginan, maka ada duka, ada penderitaan. Nah, sehingga untuk bisa melenyapkan segala bentuk duka penderitaan, melenyapkan kelahiran-kelahiran yang adalah duka penderitaan, maka berbagai macam keinginan demikian itu harus dilenyapkan. Tanha demikian harus dilenyapkan, kemelekatan harus dilenyapkan, kotoran batin harus dilenyapkan. Karena inilah yang menjadi penyebab mengapa seseorang terus mengalami duka penderitaan. Nah, beliau juga memahami bahwa untuk melenyapkan sebab duka, melenyapkan penderitaan, dan merealisasi padamnya penderitaan, yang terakhir beliau juga paham apa jalan yang harus ditempuh, yang tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Pandangan benar harus dimiliki, cara berpikir yang benar harus dimiliki, ucapan benar harus dimiliki, perbuatan benar harus dimiliki, mata pencaharian atau cara hidup yang benar harus dimiliki, daya upaya benar harus dimiliki, perhatian benar dan konsentrasi benar harus dimiliki. Untuk bisa melenyapkan penderitaan, semua itu harus dimiliki. Dengan mengembangkan jalan mulia berunsur 8 inilah penderitaan itu dihancurkan, sebab penderitaan juga dihancurkan, sementara lenyapnya penderitaan atau pembebasan itu diperoleh atau direalisasi. Dan semua ini ditemukan oleh beliau tepat di bawah pohon bodhi, di tempat ini, di tempel yang kita lihat dengan pinnacle-nya. Ya, jadi ada pinnacle-nya di sini juga menarik sekali, karena pinnacle dari tempel tersebut yaitu di atas stupa itu ada, kalau terlihat di sini, yaitu pinnacle dengan berwarna kuning, yang sebenarnya adalah pinnacle yang didanakan oleh pemerintah Thailand, yang terbuat dari emas seberat hampir 3 kuintal. Jadi emas seberat hampir 3 kuintal, hampir 300 kilo.
dipasang di atas tempel Mahabodhi, di atas vihara Mahabodhi. Itulah sebagai bentuk faith, bentuk keyakinan terhadap Sang Buddha, terhadap ajaran beliau, terhadap sangga, orang-orang yang mempraktikkan dhamma atau ajaran beliau dengan baik. Pemerintah Thailand mempersembahkan emas yang dijadikan sebagai pinnacle, hiasan di atas stupa puncak seberat hampir 300 kg. Itulah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Mahabodhi yang kita lihat dari sini. Dan kenapa saya video di sini, karena memang ketika masuk ke Mahabodhi tidak diperkenankan untuk membawa HP ya. Jadi nggak boleh bawa HP, soalnya dulu pernah kejadian di mana ada bom yang diletakkan di sana, bahkan diledakkan di tempat tersebut di Mahabodhi menggunakan HP, sehingga sekarang tidak diperkenankan orang yang masuk Mahabodhi menggunakan HP. Ya, terima kasih, semoga kita semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, semoga kita maju di dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang membawa kesejahteraan bagi kita dan juga makhluk lain. Terima kasih.